Jadi kalau di dalam kenyataan setiap pertarungan di akhir sebuah lagu Mandarin gitu ya, misalnya kompetisi itu, lawannya cuma 2 di Indonesia. Siapa itu? Daerah Kalimantan Barat, itu baik Singkawang, Pontianak segala macam yang mau disebut sampah atau anak-anak itulah. Pokoknya Kalimantan Barat. Lawannya tuh sama Medan, cuma itu doang. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, tamu dari luar provinsi, seorang singer, komposer, produser, songwriter, band, sound engineering, designer, director. Ini kayaknya diborong semua nih. Selamat datang, Bro Icun. Ya, thank you. Ada yang salah nggak saya sebut? Ya nggak salah sih. Atau belum kesebut? Cuma jangan terlalu banyak juga sih. Oh gitu ya? Itu saya kutip di Facebooknya. Oh, Facebook ya. Memang pekerjaan itu saya jalanin sih satu persatu itu semua. Satu persatu. Ya. Jadi lebih sering manggung apa gimana nih? Sebenarnya tuh semua pekerjaan itu saling berkaitan. Dan itu biasanya tuh di beberapa hari itu ada sibuk di sini, bisa diproduce, bisa di sound engineer, kemudian juga ada nyanyi. Cuma lebih utama sih sebenarnya di nyanyi. Jadi, oke, nanti kita bahas itu lebih dalam. Cuman yang saya mau bahas nih, sudah 2 malam nih di Singkawang. Iya. Tepatnya di Saliung. Iya. Sudah diguncang-guncang. Sudah saya obrak-abrik ya. Gimana, Bro? Seru gak? Seru. Sini tuh menurutku teman-teman tuh sangat itu ya ramah ya. Dan kalau melihat sesuatu yang kayaknya tuh bisa membuat vibe semua naik itu, mereka pun ikut gitu loh. Jadi mereka nggak pernah ada merasa ada batas gitu. Ya. Vibe semua. Dan saya juga terjun ke teman-teman ke dalam dan pas acara itu juga seru banget. Ya. Seru, oke. Seru Makan ya. enak, pemandangan enak. Oke. Semua enak. Kalau amoynya cantik. Spesial semua. Aku mau cari angka 6 agak susah ya. Yang 6 mana sih angkanya? Oh, itu nggak ada. Yang ada di atas 6. Ya 8-an lah. Oh gitu. Kategori 8. Kategori 8. Itu nomor WA saya. Gitu ya. Nanti setelah ini. Bro. Bukan saya lihat di live-nya Facebook teman-teman di Singkawang. Pas acara tadi malam kan. Hujan-hujan juga hajar semua ya. Hajar karena di sanalah kita profesional, kita bekerja sebaik mungkin. Ya begitu, kita harus menghibur. Kadang tuh environment gitu ya, keadaan hujan itu bisa membuat kita justru itu satu momen buat nambah ini lagi ya. Kalau kena lampu sorot tuh keren loh sebenarnya, masuk video keren banget. Cuma ya karena kalau hujan itu ketepatan tuh kan di rambut kan, lama-lama udah jadi kayak tikus gitu kan. Oh iya benar. Bisa lepek gitu kan, makanya cepet-cepet kabur lagi cari tenda gitu. Tapi itu momen yang bagus sebenarnya kalau bisa bareng-bareng basah gitu kan lebih oke. Jadi ngomong-ngomong kulinernya di Singkawang sudah apa aja nih? Di Singkawang lagi banyak durian loh. Udah makan. Durian sama rambutan. Di pinggir jalan itu. Lagi banyak. Ada makan, durian juga makan. Enak. Ya, oke lah. Enak ya. Oke lah. Oke. Nah, Bro, kan saya kesini mau ngajak Bro Icun ngobrol ngobrol tentang Bro Icun dan Singkawang. Oke. Ya kan? Kalau enggak saya nggak mau ngundang. Apain juga. Oh, karena ada hubungannya dengan Singkawang. Betul, karena Bro Icun ada hubungannya dengan Singkawang. Nah, kan Singkawang kan sudah tidak asing buat Bro Icun ya. Iya, harusnya ya. Kalau saya flashback ke belakang, beberapa tahun yang lalu kan juga sering atau bagaimana ke Singkawang? Sebenarnya ini boleh cerita kali. Waktu saya berdomisili di Jogja ya waktu itu kan kita punya band Mandarin ya. Saat itu boleh dikatakan populer lah. Waktu itu kan masih muda tuh. Waktu di usia saya masih muda banget lah. Nah itu kita ada satu brand dari salah satu perusahaan itu undang kita ke Singkawang. Itu ada di hotel apa gitu gede lah. Nggak gede-gede banget tapi itu full waktu itu. Jadi full kita nyanyi di sana tuh udah berapa kali sih, hampir 2 kali. Ke Pontianak juga ada gitu. Tapi Singkawang tuh sempat 2 kali. Dan waktu itu juga kita launch album Imlek. Kita pertama band gitu. Dengan format band. Kan biasa album Imlek tuh banyak kan tuh nggak format band. Iya. Dia lebih ke musik dari komputer gitu. Kita band waktu itu. Jadi awal pertamanya ke Singkawang tuh karena itu? Karena itu. Jadi kita diundang karena sebuah perusahaan. Boleh disebutin perusahaannya? Boleh.
Yakin? Tapi dia nggak masuk sponsor ya, bro. Boleh? Nanti kita tagih aja. Oke. Ya nanti kalau mau di-cut ya. Iya. Telkomsel waktu itu ngundangin kita. Jadi waktu itu buy 1 kartu itu bisa masuk. Di Tangui ya. Tangui itu berarti di Dangau. Iya. Saya baru ingat. Nah, waktu itu memang full banget. Salah satu teman yang di tim manajemenku juga yang nonton saya di sana. Sampai ngefansnya ikut saya sampai hari ini gitu. Jadi tim saya gitu. Iya. Nah, tapi sebelum jauh ke sana, mungkin ada yang kepo nih. Kan nama panggungnya Icun Lin. Iya. Nama KTP apa sih, bro? Nama KTP Haryanto. Oke, jauh ya. Nggak ada Nama asli saya Icun. Cuma ada belakang lagi ada Husni. Jadi Icun Husni. Dikarenakan dulu kita harus punya nama Indonesia kan. Nah, jadi kita jadi Icun, ada Husni, karena saya melihat kalau saya jualan Icun Husni ini penyanyi Mandarin atau penyanyi apa nih gitu. Jadi akhirnya saya ganti marga saya Lin. Jadi kalau Icun memang nama KTP saya benar ICUN. Cuma Husni saya Lin. Nah, biasanya ketahuan kalau transfer. Kok namanya ini kok ya? Iya. Ya udah itu. Itu ketawanya biasanya sih gitu. Iya. Sama rata-rata juga. Iya, ketawanya gitu. Karena itu satu nama untuk supaya mudah diingat kan. Iya, biar ada ya nama catchy-nya. Betul. Gitu. Nah, kemarin kan sebelum bro ke sini kan saya juga sempat ngobrol sama si Helen. Oke. Helen Huang. Helen. Ternyata waktu ngobrol saya tanya asal daerahnya dari mana. Oke. Dia kan dari Semarang. Oke. Nah, ternyata ditelusuri papanya orang Ketapang, Kalimantan juga. Iya. Nah, bro sendiri kan tadi saya bilang kan udah sering ke Singkawang khususnya. Iya. Apa ada kaitan dengan Kalimantan juga di atasnya? Sama sekali enggak, karena saya dari Sumatera kan. Jadi enggak ada hubungannya sama sekali. Tidak ada sama sekali. Cuma dalam perjalanan hidup saya, selain di Jawa gitu banyak teman, tapi pas saya pindah Jakarta itu banyak sekali teman-teman yang dari Kalimantan Barat, terutama yang Singkawang. Itu dekat banget. Jadi hampir 99,9% itu teman-teman saya orang Singkawang. Pokoknya Kalimantan Barat tuh rata-rata teman-teman saya. Dan jadi saya banyak sekali, bukan banyak lah, beberapa saya membantu dari penyanyi-penyanyi ini itu ya. ke go internasional banyak juga sih. Yeah. Tapi lewat bos. Cuma saya yang jalani, saya mengajarin mereka. Yeah. Saya bimbing lah, maksudnya perjalanan itu seperti ini gitu. Betul. Nah itu juga sudah masuk di dalam pertanyaan saya. Tapi nanti kita kita bahasnya nanti. Kita bongkar lagi. Betul, bongkar lagi. Ngomong-ngomong bongkar, saya ingat ada open box. Iya, open box harus dibuka di sini. Iya. Kenapa ada? Maksudnya ide awal bikin open box itu apa? Iya, ide awalnya sama seperti Ayo Bongkar lah. Pengen banget cari sumber narasumber untuk berbicara, bongkar lebih dalam, open semua. Tapi ya karena keterbatasan saya dan Wang Caca punya schedule yang padat. Setelah pandemi lewat tuh kan padat banget dah. Berarti open box tuh lahir di pandemi. Di masa kita masih semua tinggal di rumah. Kalau ngapain? Gak ada kerjaan, kita podcast ya udah. Terus karena alat studio juga ada kan, udahlah kita buat dengan keadaan ya 1 episode. Cuma aku bilang kalau mau jangan cuma 2 episode, minimal 10 episode kita selesai gitu loh. Ya udah, akhirnya 10 episode kita selesai. Gitu aja. Jadi sekarang saya ikut ini aja, Ayo Bongkar ini. Sup. Saya beli di samping gitu. Kayak si tetangga itu ya. Benar. Berarti itu open box itu lahir di masa pandemi. Jadi sekarang masa kita nggak bisa ngerjain apa-apa. Mau jadi kita cari kreativitas, cari ide. Nah sekarang sudah kembali ke habitat yang sebenarnya aslinya. Ini asli banget. Nah bro, kan seperti yang saya bilang di awal kan, bro kan sudah tidak asing lagi di Singkawang. Tadi masih asing sih, banyak yang nggak kenal juga sih. Gitu ya? Ya, saya selalu menganggap saya bukan orang yang Superman gitu dalam skala. Nggak, maksud saya tidak asing, artinya bro Icun ya. Kesininya. Ya. Bro Icunnya kan sudah beberapa kali manggung juga di sini. Iya. Kalau saya tidak salah, pernah juga manggung untuk pilkada juga kan? Pilkada belum pernah ya? Belum pernah. Berarti salah orang tuh. Salah orang. Itu Icun yang lain tuh. Gitu ya? Itu Husni. Ya nggak pernah pilkada belum. Nggak pernah? Belum pernah. Karena saya lihat dari open box. Masa sih? Iya. Huang Caca kan pernah. Huang Caca ada, tapi saya mungkin belum.
Oh, berarti ini saya yang salah soalnya. Iya, iya. Berarti saya yang salah. Saya lebih banyak di kayak perusahaan-perusahaan gitu, kayak Telkomsel. Oke, berarti mungkin saya miss. Iya. Oke. Lebih ke perusahaan. Terus banyakan sih diundang lebih ke perusahaan brand gitu. Nah, kalau gitu ke Singkawang kan, ke sini kan bukan pertama kali kan? Iya. Nah, bahasa Singkawang yang sudah dipelajari apa? Hewa. Itu ya kamera sana ya, hewa. Mosot, mocon atau mocon gitu. Pokoknya saya diajarin terus gitulah. Mosot, mocon. Gitu. Terus apa ya? Banyak lah. Ya, yang nakal-nakal juga banyak sih. Yang nakal-nakal juga. Nggak perlu sebutin kan? Nggak usah. Yang nakal banyak. Kalau lucu-lucu lah pokoknya. Kalau kuliner tuh yang enak di Singkawang tuh apa? Rata-rata kalau tim saya ngomong kalau saya di sini makan saya banyak. Kalau saya di sana lebih on diet, kan sini makan saya lepas ya. Lepas banget. Jadi rata-rata enak sih. Rata-rata enak banget. Rata-rata enak. Iya. Nah, kan tadi Bro Icun sudah sempat sebut pernah membantu beberapa teman penyanyi ya. Nah, itu membantu kerjasama dalam bentuk apa? Sebenarnya tuh kalau boleh jujur, tidak ada hal yang kita untungkan. Jadi di dalam ini sebenarnya saya kan, karena saya melihat Mandarin Indonesia ini tidak pernah bisa berkembang dan go to internasional gitu. Satu-satunya cara adalah kita membuat karya, kita menciptakan manusianya untuk bertempur di dunia internasional. Beberapa murid saya yang kayak Asia 6 negara gitu, juara 1 di perlombaan China, juara 1 itu bagi saya tuh ya, saya secara pribadi tuh bangga apa yang saya pelajari selama ini saya dalam bernyanyi. Saya nyanyi juga bukan ya autodidak tuh sudah pasti talent ya dari Tuhan, tapi saya juga belajar kan sama berapa guru, dan saya merasa bangga saya bisa dari berapa guru ini saya bisa meng-create sebuah cara bernyanyi gaya karakter saya yang saya kasih ke ini rata-rata sih banyak yang goal. Jadi ya gitu. Jadi menjadi penyanyi yang baik. Akhirnya mereka bisa cari job yang lebih banyak, bisa dikenal di internasional gitu. Oke. Nah, maksudnya teman-teman yang dari Singkawang yang pernah kerjasama dengan Singkawang sih belum, Kalimantan Barat lebih banyak anak-anak Pontianak. Oh, gitu. Nah, Singkawang ini kemudian ini ada S Management. Boleh kita sebutin? Boleh silakan, nanti tinggal saya tagih. Ice Management ini sebuah manajemen untuk penyanyi nantinya. Beberapa teman Singkawang saya sudah ajak ngobrol sih untuk yuk. Jadi Ice ini sebuah manajemen talent. Jadi talent apapun, tapi berhubungan saya lebih ke Mandarin gitu loh. Memang tidak tutup kemungkinan untuk yang lain, tapi ke Mandarin lebih fokusnya ke Mandarin. Ya, karena saya merasa ini minority yang harus bisa kita kasih tahu gitu. Akhirnya saya ngobrol sama teman-teman beberapa yang tertarik ikut, ya silakan. Kita go to Jakarta, lu kembangin, lu cari nafkah di sana untuk memperbaiki kehidupanmu, tapi dengan cara yang benar, ya kan? Dengan manajemen yang benar, kita memberi slot yang bagus. Nanti akan berkembang dengan sendirinya, saya percaya. Karena gimana pun mungkin Icun ya di Mandarin tuh ya cukup punya teman yang punya link lah. Jadi teman-teman tuh banyak banget dukung saya. Kalau saya bisa ketemu sama teman yang sama bos sini, kasih dong slot nyanyi. Oh ya silakan gitu. Dengan negosiasi pembayaran seperti apa kan, kita hidupin satu persatu gitu. Masih bisa lah. Jadi kenapa harus fokusnya ke Mandarin? Karena memang saya dari awal saya melangkah tuh Mandarin. Jadi Mandarin saya selalu menjaga Mandarin Indonesia sih. Saya nggak pernah egois bilang itu Mandarin Icun, tapi Mandarin Indonesia. Makanya kenapa tuh setiap tahun saya mencipta lagu Imlek, ya kan? Saya tidak pernah lepas. Itu satu poin di mana itu saya menunjukkan bahwa eksisitas saya di dunia Mandarin. Karena kalau kita tidak memulai dari hal yang kecil, seperti saya ini kan memulai dari hal kecil. Pencipta Mandarin Imlek itu tuh pasti dari Malaysia. Ya, dulu kita tahu kan. Nah, China juga rata-rata dari Malaysia. Mereka kuat soal ini. Sekarang saya pertama kali saya keluar tuh banyak yang kayak yes nothing lah Icun gitu. Kedua saya keluar, ketiga, keempat sampai udah ke-8
Yang terakhir ini menurut saya viral menurut saya ya. Untuk saya tuh untuk kepuasan saya itu sampai saya diwawancarai oleh VOA, Voice of America itu dia membuat satu khusus bahwa lagu ini adalah lagu Imlek Indonesia. Oke. Di sanalah saya baru sebenarnya kita akhirnya saya tuh visi saya tuh sederhana aja. Visi saya tuh adalah Indonesia itu punya lagu Imlek karya anak kita. Karena dulu kita dengar lagu Imlek dari negara sebelah kan. Nah, dan teman-teman dari Malaysia kan saya banyak teman tuh. Banyak yang congrat kepada saya bahwa amazing di dalam keadaan kita pandemi. Yang waktu saya keluarin itu tuh pandemi kita bisa membuat yang karya yang Bro Icun diwawancara itu yang terakhir ini terakhir Fafata saya yang kita ada 12 orang itu ya. Ada Wang Caca, Alena, Kartika segala macam ada di sana. Itu mereka kaget dengan pandemik dan waktu itu waktu yang singkat paling 4 minggu ya karena saya itu lagunya Bro yang nulis. Jadi kita kerja sama 3 negara. Saya yang tulis lagu, notasi lagu. Jadi saya yang istilahnya saya yang cipta lagu itu. Kemudian kompos musiknya, arrangernya tuh orang Malaysia. Karena kita nggak bisa bohong. Orang Malaysia tuh terbiasa dengan instrumen etnik ya kayak puceng lah segala macam, mereka udah terbiasa, mereka mau isi di mana udah tahu. Nah karena Mandarin kita secara lokal itu Mandarin yang basically itu ya karena kita nggak sekolah Mandarin terlalu dalam, saya minta penulis liriknya Chang Xueyu tahu nggak? Jackie Chung. Nah dia dulu sering tulis lagu-lagu Jackie Chung, penulis liriknya. Penulis liriknya. Nah dia yang isi lirik saya. Jadi kita 3 negara, Singapura, Malaysia sama Indonesia. Jadi satu. Kemudian sebenarnya hari ini boleh cerita panjang ya? Boleh. Hari H sebelum kita mau post, saya kaget hari sebelumnya tuh udah beredar. Jadi saya nggak tahu. Maksudnya bocor. Nah, kenapa bocor? Nah, saya nggak tahu. Saya tidak bisa menuduh siapapun. Di dalam satu grup ini kan kita kan share ke grup untuk mengecek nama. Nama kamu benar nggak? Saya di sini muka kurang bagus. Jadi kita punya waktu sekitar 2 hari itu untuk finishing. Cun, saya kurang cakep dong, ambil ini. Saya orangnya sangat profesional karena saya mau semuanya everything oke. Itu kan menurut menurut pandangan saya. Directnya kan oke. Nggak ada masalah semua. Tiba-tiba satu hari sebelum itu keluar. Dan itu dalam 1 hari itu ya, dalam berapa jam itu udah 13.000 orang, 20.000 orang. Dan aku kaget dan kita chat ke sana dengan baik-baik bahwa tolong di take down segala macam. Kita juga udah tahu orangnya siapa, kita cari juga ada sih namanya di Facebook orang ini, tapi akhirnya ya kita mau tidak mau kita harus keluar besoknya kan. Jadi kita keluar, akhirnya nggak sampai berapa lama dia take down. Dia take down sendiri. Ya ini pengalaman sih ketika harusnya di dalam grup itu tidak terjadi apa-apa, tapi saya nggak bisa menuduh siapapun. Tapi ya itu pelajaran buat saya. Pelajaran bahwa Jay Chou juga pernah terjadi hal itu di mana album dia itu sebelum beredar itu keluar itu akhirnya dia ganti semua judulnya, dia ganti semua dengan cetakan. Jadi bocor juga ya. Bocor juga. Berarti kan ya kita harus hati-hati dengan keadaan ini. Nggak semua jadi orang. Jadi itu dijadikan sebagai pelajaran dan pengalaman. Teman-teman juga sih gitu. Tapi itu disambut baik. Sangat baik. Semua itu dianggap, ya saya nggak tahu sih, mereka menganggap selalu inilah lagu Imlek Indonesia pertama. Original istilahnya. Iya, mereka yang mengatakan. Saya sih merasa saya udah membuat banyak sih. Dan saya tiap tahun apa yang saya buat itu tuh selalu dengan style yang berbeda. Misalnya ada rock, ada agak Persian gitu musiknya. Kadang-kadang ada yang lebih ke lucu-lucu gitu. Jadi saya berusaha membuat Imlek itu enggak yang kita pikirkan dari di brainwash kita adalah ya tongceng gitu. Tapi ada dong bisa rock dong cing. Aku ada juga buat yang sedih. Loh, Imlek kita nggak selalu happy. Nggak ada Pak Angpau juga sedih. Dan itu ada yang sedih itu, saya boleh cerita nggak? Ini asik banget nih. Saya angkat dari seorang kisah teman saya. Jadi dia kalau Imlek targetnya itu ke rumah itu cari angpau dan dia punya target harus sekian. Jauh kemanapun dia cari gitu loh. Nah maka saya pikir dia sama hubungan itu kadang-kadang dia nggak terlalu deket, tapi dia nekat ke rumah orang ini untuk dapat angpau. Tanda kutip angpau itu ya. Yang penting angpau. Mau jauh kemanapun lu jauh banget, tetap gua pergi. Dan ini saya nggak perlu sebut gendernya lah. Nah, lagu ini aku buat. Jadi
uh, kalau kamu mendapatkan, maksudnya angpau begitu banyak tuh, kamu tuh ada kebahagiaan nggak gitu loh? Kamu belum tentu bahagia. Sebenarnya kamu cuma untuk kepuasan kamu secara materi. Kamu nggak bahagia. Mungkin kamu jarang ketemu sama dia. Cuma setahun sekali, untuk apa? Ya, jadi makna sesungguhnya bukan di angpau. Iya, makna sesungguhnya bukan di angpau. Jadi ya kadang-kadang gue sendirian sedih gitu. Gue hanya pengen ke satu tempat untuk dapat angpau, untuk apa? Jadi Jadi inspirasi lagu itu dari dia, kisah dia. Jadi gue tulis Cisu Hongpao itu wo特别的重要. Jadi maksudnya ya semua Hongpao tuh nggak terlalu penting buat kita sebenarnya. Lebih penting ke silaturahminya dengan keluarga, dengan teman dan lain sebagainya. Gitu. Iya. Itu yang lebih sedih punya lah. Nah, jadi tidak melulu harus ceria ya. Betul, tapi ada kan kisah di balik. Nah, tapi pro kontranya banyak. Cun, lu kenapa sih buat lagu ini orang lagi senang bikin sedih. Kau bilang emang kita selalu gembira dalam kita nggak selalu kan. Mungkin lu mau pulang nggak bisa. Akhirnya lu nggak bisa pulang, ya udah lu sedih juga kan. Iya. Angpau udah nggak ada, nggak bisa pulang. Jadi ada sisi itu. Ada pandemi punya juga. Juga aku cerita tentang kita nggak bisa pulang gitu juga ada. Tantangan buat lagu Imlek selain ada kisah-kisah itu, kan kalau di kisah itu kan berarti kita dapat inspirasi dari kejadian tersebut kan. Nah, kalau tidak ada kejadian inspirasi seperti itu, tantangan untuk membuat lagu Imlek setiap tahun tuh apa nih? Terberatnya adalah satu, waktu kita membuat lagu Imlek itu tidak di suasana Imlek. Tidak itu dapat terberat. Ya? Jadi misalnya kan kita harus membuat ini di studio dihiasin aja. Nggak bisa. Lu suasana lu lagi banyak hitung-hitungan. Lu suruh hitung itu nggak bisa. Lu 6 bulan itu lu harus tarik mundur kan. Iya. Ya bro. Dan kita tarik mundur 6 bulan. Kita berusaha di mobil gitu. Apaan sih ya nih ya, kok nggak bisa. Kadang-kadang gua sampai harus buka lagu-lagu Imlek. Buka lagu-lagu Imlek ya kita ambil referensi kan. Sampai buka kok kayak gini-gini lagi. Nah biasanya itu tuh sudah muncul, itu sudah mulai detik-detik tuh orang sudah mulai ada post dari Malaysia tuh baru kita muncul karena kita merasa tertantang. Ide itu ya. Itu keluar gitu. Dan kalau keluar ya bisa aja dalam waktu 2 jam ngalir aja langsung ya. Tetap udah keluar. Kalau dari sisi lirik dan musik tuh tantangan nggak? Enggak, karena yang susah itu buat lagunya. Notasi lagu tang 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 tang. Nah, itunya susah. Kalau nggak ada itu mau apa? Buatin dong, musiknya juga nggak bisa jalan. Nah, setelah ada tata, dia baru tang dia baru isi kan. Isi, udah bingung, lirik lempar ke orang. Kerjasama semua keluar. Saya mau keadaan ini yang seperti ini. Jadi gambar besarnya sudah ada. Yang paling susah tuh notasi. Makanya pencipta lagu tuh kan notasinya tuh yang susah. Mencipta lagu. Itu tersulitnya kalau untuk Imlek, dan karena kita komunitas juga kecil, yang didengar selalu dari sana. Tapi yang tahun ini sih menurutku banyak yang dengar. Yang terbaru ini banyak. Yang kemarin itu, yang bro bilang, yang menurut negara. Bro sukses itu ya? Iya, menurut saya loh. Saya nggak tahu kacamata itu. Menurut saya selama saya perjalanan itu yang paling boom. Secara pribadi merasa puas juga. Dan viewernya meledak maksudnya di tiap tempat dan sampai ke luar negeri gitu kan. Dan grup WA banyak banget tuh. Iya. Full gitu. Karena mungkin penyanyinya juga lumayan banyak. Iya, dan sampai udah kabur tuh. WA-nya dipencet udah kabur nih, dari mana nih? Udah forward. Sampai forward many times, itu udah bangga sih menurut saya. Itu sih pencapaian untuk saya berharap tahun ini juga ada lagu yang bisa lebih booming lagi. Harus lah. Udah. Tapi sudah ada persiapannya. Sibuk banget ya nih. Ini udah mau sampai belum sih? Tunggu tinggal 3 minggu nanti keluar kok. Gitu ya. Nah, kita kembali ke Singkawang. Oke. Nah, bro, kalau menurut pandangan bro, Singkawang ini budaya dan masyarakatnya bagaimana, bro? Ramah sih. Ramah. Mereka sangat welcome terhadap apalagi yang berhubungan dengan seni ya. Saya kok merasa mereka open banget. Kenapa? Karena pada dasarnya teman-teman Singkawang ini atau Kalimantan Barat ini mereka cenderung suka nyanyi ya. Iya. Saya bingung, mungkin dilahirkan untuk nyanyi gitu. Itu dia. Jadi kalau di dalam kenyataan setiap pertarungan di akhir sebuah lagu Mandarin gitu ya, misalnya kompetisi itu, lawannya cuma 2 di Indonesia. Siapa itu? Daerah Kalimantan Barat, itu baik Singkawang, Pontianak segala macam yang mau disebut sampah atau anak-anak itulah. Pokoknya Kalimantan Barat. Lawannya itu sama Medan, cuma itu doang. Ujung-ujungnya, jadi nggak mungkin kita tuh ketemu, agak jarang ya, karena saya selama ini jadi juri yang ketemu yang misalnya tiba-tiba Bandung, Jogja,
Berarti dua daerah ini memang Dua identik. daerah identik. Nggak tahu mungkin hari-harinya, mungkin talentnya dari keturunan pita suara udah gitu. Ya. Secara alamnya sini terbaik Kalimantan Barat. Alam ya. Ya. Kita ngomong dilahirkan, mungkin tidak ada guru sama-sama. Sini lebih baik karena mungkin saya meneliti itu lebih ke bahasa. Mungkin bahasa Aceh itu lebih tinggi ya. Maksudnya tinggi apa nih? Nadanya. Bisa jadi? Ya kan dia ngomong nggak pernah rendah kan, selalu hosot mocon gitu, hosot mocon. Oh maksudnya kayak orang di Medan? Nah kalau Medan dia agak low kan, saya lah kan gitu dia lebih low. Kalau sini kan nadanya lebih tinggi kalau menurut gua. Nah maka secara alamnya tuh nada-nada tinggi di sini nggak pernah masalah, gitu. Secara alam loh ya. Kalau saya melihat sebagai misalnya sama-sama tidak dilatih nih di lomba itu biasanya tuh lebih kayaknya sini lebih kuat bakatnya gitu. Lebih kuat. Jadi di sini open banget kalau soal seni. Jadi kita sebagai penyanyi yang datang sini itu mereka pasti sangat appreciate lah gitu. Wis, Icun gitu. Karena Lausi gitu. Oke, pakai Lausi gitu. Jadi happy aja gitu. Karena apa tadi masyarakatnya juga sangat sangat dukung kan nyanyi kan. Saya lihat di mana-mana juga pasang speaker pokoknya nyanyi. Gitu nggak? Kalau selain pengalaman membuat lagu Imlek kan ada lagu yang lain juga. Ada banyak juga. Kalau lagu yang lain yang berkesan tuh apa selain yang tadi Imlek itu? Kalau yang lain-lain sih nggak gitu boom ya, nggak gitu boom. Cuma saya ada satu kesan waktu saya buat lagu Hokkien itu dibeli sama penyanyi Singapura. Jadi dia beli sama saya, dia produce di album dia. Jadi maksud saya tuh sebenarnya tuh hal yang sederhana tuh adalah kita tuh mampu, Indonesia tuh mampu. Lagu apa tuh? Lagu cinta? Tentang ya lagu putus cinta lah. Berarti waktu itu bikinnya pas lagi putus cinta? Enggak juga. Enggak juga. Kan banyak memori putus cinta kan bisa ditarik. Gitu. Kita kan banyak simpen kan. Lo mau buat lagu memori cinta ya udah lu taruh aja ini. Oh waktu itu zaman itu kita susah gitu. Bisa ingat kok waktu lu. Nah inspirasi itu akan selalu tersimpan di otak bawah sadar kita. Nah kita tinggal mau temanya apa gitu. Nah kalau maksud saya lagu saya bisa pernah dibeli. Saya yakin banyak pencipta lagu Mandarin yang ada di Indonesia yang mungkin tidak pernah kita kasih tempat. Ya. Dia buat lagu terus cuma disimpan. Nggak ada yang produserin. Ya selamanya kita tidak akan. Nah, dengan adanya ini mungkin teman-teman akan cari saya untuk kerjasama, kolaborasi. Kok lagu saya seperti ini. Bisa nggak coba? Ya kita coba kan. Kita buat bagus, kita lempar ke semua medsos. Itu aja yang bisa kita lakukan sekarang. Kan kembali kita bicara tentang Singkawang ya. Oke. Nah, orang Singkawang tuh sebenarnya pernah nggak dengar penyanyi Hakka? Pernah ya. Pernah. Mereka menyanyikan lagu liriknya bahasa Hakka. Tahu. Tapi mereka musiknya dari musik orang lain. Aslinya karaoke itu. Ya, minus one-nya oke. Nah, dia ganti liriknya pakai bahasa Hakka. Nah, kan banyak teman-teman yang ini nih. Kalau misalnya suatu saat setelah mereka mendengar podcast ini, mereka pengen kerjasama dengan Icun, caranya gimana? Sebenarnya kalau saya bisa memberi satu ide ya, saya lebih suka menantang diri saya membuat karya yang original. Dalam artian itu lagu kita sendiri. Betul. Mau bahasa Hakka, mau bahasa apa ya, itu. Maksud saya mereka jangan pakai musik karaoke itu. Boleh-boleh aja, boleh. Nah. Jadi mereka boleh, banyak kok kadang-kadang ada teman yang kirim lagu gitu. Cuma ya lagu itu kan nggak bisa lu kirim semuanya bagus gitu kan. Kita harus ada tim yang mengelola itu. Saya sendiri dengar ini lagu zaman babi gua kali ya. Nah, karena gini, harus mengikuti perkembangan. Bener, kita nggak bisa salahin karena waktu kita di zaman itu, zaman Andy Lau, Arongko, Chang Xue-yu itu tuh sangat kuat di itu. Jadi notasi yang diciptakan biasanya di zaman masih di situ ya. Nah, sedangkan saya juga waktu itu di zaman sekarang saya sering buat ciptaan dengan notasi ini. Akhirnya saya mulai dengerin yang baru-baru supaya notasi ini mulai hilang. Gak bisa kita di zona itu. Di zona itu. Mungkin nanti akan balik lagi ya. Ya, tapi bisa jadi. Sekarang udah gak bisa. Jadi saya berharap teman-teman itu lebih banyak denger yang baru. Jadi notasinya pun berbeda gitu. Berbeda. Lebih memperkaya wawasan. Betul. Kalau chord bisa sama, tapi notasinya pasti berbeda. Berbeda aja jauh banget. Ya. Saya sih berharap juga ada lagu yang benar-benar original, pakai bahasa Hakka,
Betul. Kalau itu saya dukung. bisa diterima, saya dukung. bisa suatu saat itu bisa booming juga. Iya, harusnya bisa karena saya lihat pemain-pemain musik tuh di sini banyak gitu talentnya yang kadang-kadang kita lihat gila ya ini di sini kenapa dia di kota ini gitu loh. Itu dia. Ya kan seandainya dia ada misalnya katakan dia ada yang nampung dia di Jakarta itu, ini gila nih. Kadang-kadang gitu aja sih. Karena mereka potensial. Bisa banget. Bisa dipoles. Penyanyi sini banyak bagus. Nah ini ada pertanyaan nih, titipan pertanyaan. Oh, kalau titip ya? Iya. Kita serius banget ya kayak ngomongnya. Enggak serius. Kalau ada orang yang suaranya fals, itu bisa diperbaiki nggak, bro? Falsnya parah. Dia pengen banget nyanyi nih. Lebih baik dia buka toko aja deh. Ya, setuju. Tadi saran saya juga seperti itu. Enggak. Tetap saya selalu ngomong sama teman-teman, meskipun saya pengajar vokal, saya selalu ngomong penyanyi itu dilahirkan tuh ada born to be a star gitu. Jadi memang dia ada karunianya. Memang sudah ada itu baru bisa kita poles. Tapi saya punya pengalaman, saya pernah ngajar satu ibu selama 3 tahun yang dari tadi dia nggak tahu nada mana dia nyanyi mana sampai hampir 2 tahun lah saya ngajar dia. Itu dia jadi over PD, jadi dia berani nyanyi kemana-mana. Itu saya senang juga gitu. Ada kemungkinan cuma lama sekali dan itu pun harus intensif ya ketemu salah. Tanda kutip agak berat. Iya berat sih, karena mungkin dia punya materi secara itu kan suaranya bukan materi secara ekonomi bisa bayar saya nggak apa-apa kan. Tapi kalau kan nggak mungkin kita menciptakan satu bintang dari nol gitu, yang benar-benar fals gitu kan total. Ya memang sudah ada karunia dan akan kelihatan kok kalau orang punya talent tuh akan kelihatan cepet gitu. Iya sama kemarin waktu ngobrol sama si Helen kan, saya tanya siapa yang pertama kali mendukung dia untuk bernyanyi. Katanya papanya melihat dia punya potensi. Jadi waktu saya tanya soal papanya, nangis dia. Nangis karena papanya? Iya nangis. Atau karena dukungannya? Ya karena kan saya tanya sosok mana yang berpengaruh terhadap di dunia nyanyi ini. Jadi dia teringat sama papanya. Oh iya. Karena ya mungkin dia ada hubungan kedekatan dengan papanya. Ya betul. Berarti waktu itu memang papanya sudah melihat dia punya potensi, makanya dia diarahkan seperti itu. Oh iya. Nggak salah ya berarti ya. Pas. Makanya dia berhasil sampai. Saya dulu disuruh jadi bos. Salah. Sama papa saya salah. Enggak. Papa mama saya adalah seorang yang suka tampil di acara-acara juga. Jadi dasar mereka tuh suka nyanyi. Pemain alat tradisional yang. Berarti memang sudah lahir dari keluarga seni ya? Iya, seni. Jadi mama tuh suka banget nyanyi, papa suka main musik. Cuma mereka nggak profesional, Pak. Kalau ada acara-acara itu arisan dia tampil. Mereka bisa profesional kalau ketemu tangan yang profesional. Harusnya. Bisa jadi ya? Iya, bisa. Tapi usia seperti lu kan? Lu kan dulu nggak profesional. Iya, betul. Bener juga sih. Akhirnya, tapi saya nggak pernah ditemuin sama, ya saya berusaha memprofesionalkan gitu. Nggak gitu bercanda. Ini kan flashback kan setiap orang ada perjalanannya bro. Betul. Perjalanan berat. Kan nggak mungkin ucu-ucu. Tiba-tiba langsung bisa kan? Boom, gitu ya. Ada Icun hari ini kan ada prosesnya. Panjang sih. Panjang kan? Mau cerita nggak bro? Ya kalau mau ditanya boleh. Saya cerita. Sebelum ke sana saya mau tanya. Kita masih ngomong soal Singkawang nih. Oke. Nah, ada nggak kepikiran, bro sudah keliling ke Singkawang kemana aja? Maksudnya kepikiran, oh ini ada tempat yang bisa saya bikin tempat untuk syuting Imlek atau bagaimana? Wow, kalau sini udah nggak usah ngomong. Sini kalau bro sendiri pernah bikin di Singkawang? Belum. Jadi saya punya waktu terakhir itu berbicara dengan beberapa yang selalu sponsor kita kan. Gimana sih kalau kita coba syuting Imlek kali ini ke Singkawang? Karena ini di sini tuh benar-benar gila gitu loh. Ya. Bagus, keren. Cuma mungkin ya selama ini saya lihat video-video tuh mungkin ya masalah pengambilan aja sih. Tapi harusnya di sini bagus banget. Punya wacana seperti itu karena kerasa banget gitu loh. Nah tapi biasanya itu akan muncul itu ketika Imlek. Jadi kalau tarik 6 bulan tuh ornamen itu ada nggak? Tapi minimal kelenteng udah menang ya. Kelenteng secara view itu udah aman. Dan langit di daerah Kalimantan ini masih bagus ya. Bener. Itu pengaruh ya bro? Pengaruh banget. Karena dia tuh dekat Malaysia kan. Oke. Nah kalau saya syuting di Malaysia itu nggak pernah masalah sama langit. Selalu biru, bagus. Kau maaf kayak di Jakarta, di Jawa daerah tuh
tuh itu mau cari biru tuh, wah ini hari ini bagus banget, itu jarang banget. Lebih ya. Ke abu kabut itu ya. Jadi kita selalu harus berusaha untuk menyetel kamera sampai pas, tapi susah banget. Akhirnya kita main di grading gitu kan, tapi ya tetap kalau di luar punya langsung bek. Gak tau di sini biru sama hijaunya kenceng banget, bagus. Saya lebih merasa gitu sih. Berapa kali saya mau foto pakai apapun tetap bagus. Ya. Nah, bro kan dari Sumatera tadi ya. Tempatnya di kota mana? Jambi. Bisa merantau ke Jakarta kan? Ini karirnya di Jakarta dulu apa di Jambi dulu? Saya di Jogja. Oh. Nah, ya, jadi sekarang waktunya cerita. Saya waktu SMA itu karena merasa harus merantau, jadi saya SMA tuh saya sekolah di Jogja. Jogja. Jadi sekolah saya mulai karir itu awalnya tuh penyanyi wedding lah, yang dibayar 75.000. Kadang cuma dibayar nasi bungkus juga ya. Enggak, ini bercanda. Agak ada kelasnya. Bisa beli dua nasi bungkus. Oh gitu ya. Jadi dibayar 75.000 waktu itu. Jadi saya nyanyi. Ya itu karena ada perkumpulan juga yang temuin saya. Saya nyanyi. Habis itu saya baru ikut band. Dari penyanyi wedding ke band. Dan waktu itu ayah angkat saya itu juga saya baru tahu dia tuh orang Pontianak. Gitu. Kan mulai dari sana awalnya. Itu papa angkat saya yang istilahnya sedikit yang support banget, dia selalu bawa saya. Nah, dia di Jogja tapi orang Pontianak. Dia Jogja. Dan dia sekarang kalau nggak salah ya ada hubungan dengan Paguyuban Haka lah, dia punya orang-orang penting di sana. Kemudian akhirnya saya bergabung dengan band di tahun 2000. Nah, itulah awal dari karirku. Jadi saya mengenal semua karakter anak band. Itu waktu itu band musik. Band Mandarin juga. Dan orangnya banyak banget. Startnya dari Mandarin. Iya, dan orangnya banyak banget, 12 orang. Gue bilang ini band apa klub sepak bola? Serius, ngapain aja? Ternyata pemikiran dia adalah semua orang talent itu dikumpulin. Jadi kalau sekali show itu bisa 12 orang. Ngapain ini? Yang nyanyi berapa orang tuh? Waktu itu 7 orang ya. Ngapain ya kalau 7? Kan personil bandnya kan 5 tuh, pemain musiknya kan, berarti kan 12 kurang 5 kan 7 kan. Yang nyanyinya 7 orang, sampai gue bingung, ini kapan giliran gue nyanyi kan pikiran gue. Akhirnya di perjalanan itu karena mungkin saya lebih menonjol untuk itu, akhirnya Jun dikasih kepercayaan untuk jadi manajer. Nah di sanalah aku baru buat ini jadi profesional. Yang penyanyi-penyanyi masukku yang tidak punya komitmen, ya kita manage ya. Ini mau profesional, lu ini bukan klub yang buat ini. Nah akhirnya mulai dari sanalah saya mulai masukin banyak ke wedding, event sampai berkembang banget dari harga waktu itu 750-an ya, sampai akhirnya kita di posisi 15-an waktu itu sekali show. Itu perjalanan dari situ. Saya jadi manajer, jadi hampir band ini berjalan hampir dari 2000 sampai 2014-an. Nah 2014 itu kenapa kita harus kalah? Karena Korea K-pop masuk. 14-an. Di sanalah semua band, semua yang Mandarin itu, semua band, yang band dan Mandarin semua drop. Dihajar oleh karena Korea. Jadi akustikan, jadi karaoke K-pop. Dia pakai -1. Yang penting goyang dulu, urusan suara nanti ya gitu kan. Nah itu kita jadi drop semua. Pemain band semua nggak ada job di sana mulai. Dan Mandarin mulai ditinggalin. Jadi selama 14 tahun setelah Gus Dur membuka Mandarin bebas, 2000 itu sampai 14. Itu 14 tahun lah itu kita istilahnya lahan itu yang kita garuk selama itu. Oke. Nah bisa ke Jakarta itu gimana? Nah waktu 2014-an saya ketemu seorang bos. Dia bilang, dia lihat ke tempat saya, bilang waktu itu saya udah ada recording kecil dengan standar ya entry level lah kita ngomong ya, level rendah gitu. Terus kemudian bos ini bilang, lu ikut gua ke Jakarta dong. Gua bilang, saya coba untuk mengembangkan lah, kamu kembangin. Padahal dia nggak tahu musik, dia cuma respect sama aku gitu. Nah akhirnya aku pikir ya udah, tapi dengan syarat saya bilang saya nggak mau lagi dengan barang kayak gini. Jadi saya mengajukan satu nominal untuk buat semua studio itu dengan baik dan benar ya, karena kan profesional lah ya. Profesional. Akhirnya ya saya dikasih sampai hari ini tuh dia anggap
dia sayang gitu sama dia. Jadi anggap ya ini lu punya jadi tempat hidup lu, makan lu di sini gitu. Sampai hari ini dia tetap bantu saya. Berarti sosok ini yang mendukung saya. Sampai hari ini untuk segala macam saya bisa jadi ya kayak penjurian keluar, dia buat acara gede di sana. Saya membantu dalam acara itu gitu. Nah akhirnya, tapi sebelum saya jadi juri ke luar negeri, dia ini memang sosok yang fighter menurut saya, bos saya. Ya. Dia nggak mau saya jadi juri aja, dia suruh saya lomba. Lomba di Malaysia. Waktu itu ada lomba open. Nyanyi kan? Nyanyi. Saya juara kedua. Nah setelah juara kedua itu, saya mau buat acara event misalnya perlombaan apa, orang semua udah percaya. Sudah kenal. Karena saya di posisi juara 2. Nah itu, ya dia maunya saya seperti itu. Strateginya. Jadi saya buktikan dulu bahwa saya ya bisa berfight sama mereka lah. Otomatis kalau saya bilang saya buat perlombaan Icun gitu, orang pasti, dia kan yang menang kemarin. Ya udah kita ikut dia jadi juri nggak apa-apa gitu. Gitu. Nah itulah strategi dia, selalu begitu. Jadi dia nggak pernah memanjakan aku. Ya, dia bisa aja buka, ayo kita buat Icun Cup gitu kan. Nah gitu enggak. Sampai di Malaysia tuh Icun Cup saya berjalan sampai seri 8 waktu itu. Icun Cup. Untuk ini apa? Nah, perlombaan di Malaysia. Jadi ramai banget itu. Setiap kali ratusan orang ikut. Yang partisipasi ya. Mereka sekitar itu sih 100 sampai kadang-kadang sampai full, udah nggak muat. Gitu. Nah kalau sekarang bisa sampai sekarang nih, sosok yang berpengaruh dalam dunia Icun nih siapa? Nyanyi. Ya. Harusnya mama sih. Harusnya mama. Mama yang banyak selalu dia yang istilah spend money ke gua gitu pas. Spend money. Iya, dia kasih gua money. Waktu itu saya itu udah oke lah, menurut saya udah oke. Terus dia bilang, kamu nggak mau belajar lagi? Belajar ya. Ya butuh uang lah mah. Ya kan gitu kan. Ya udah kamu pergi deh. Jadi saya terakhir itu belajar sama di Penang di Malaysia itu. Kalau kita tahu penyanyi Siwen juga, mungkin ada yang tahu ya di sini. Harusnya tahu lah, Siwen ini penyanyi favoritnya orang-orang Kalimantan itu. Dia penyanyi Malaysia. Nah dia kenalin lah. Waktu itu saya ngobrol sama dia tenang aja, santai. Itu Siwen bilang, kamu punya suara gini, oke, kenapa kamu nggak belajar sama guruku? Dia open waktu itu. Kayak ada jalur semuanya lah. Nah terus akhirnya aku cari gurunya, aku belajar di sana. Nah semenjak aku belajar di sana, aku merasa aku lebih fit. Nah di sanalah. Aku punya 7 guru sebenarnya vokal perjalananku. Nah sampai ini aku ramu jadi gayaku yang aku turunin ke penyanyi-penyanyi yang pernah aku ajar semua di sini. Jadi pro transfer juga ilmunya. Transfer, aku selalu transfer. Aku nggak pelit orangnya. Kamu datang tanya aku akan selalu open. Bahkan masalah apapun, tidak soal nyanyi aja, soal software, hardware segala macam, aku open. Karena bagi aku ujung-ujungnya adalah kreativitas. Setuju, ya kan? Setuju. Kamu mau pakai kamera ini, aku kasih tahu ini diafragma segini-gini, open gini. Nanti hasilnya pasti beda. Ya, tinggal kreatif nih. Aku ajarin kamu edit nih, dia udah bisa nih. Ya, nggak selalu tulisan paskualnya kan begini kan. Betul. Nah, itu udah kreativitas. Jadi aku nggak pernah pelit ilmu. Orang telepon aku. Karena orang punya warnanya sendiri ya. Betul, akhirnya itu. Nah, itu yang bisa akhirnya kita tuh merasa ya udah kita memang hidup seperti itu kan. Bantu setelah dia berkembang ya udah kita senang aja. Cuma masalahnya tidak selalu orang tuh ingat kita setelah itu. Ya udah kalau orang nggak ingat kita ya udahlah. Kita salah kasih orang gitu. Kalau nggak ya udah bersyukur. Udah terima aja. Tapi selain nyanyi, bro bisa main alat musik juga. Itulah kehebatan saya tidak bisa main alat musik. Jadi banyak sebenarnya secara main itu kalau cuma chord sederhana sih bisa. Cuma kalau suruh main itu gua nggak itu. Tapi saya teringat seorang pencipta lagu Melly Goeslaw itu, dia tidak bisa bermain alat musik sama sekali, tapi dia bisa membuat karya yang bagus. Nah, yang sebenarnya kita pakai handphone aja. Kalau aku selalu merekam. Kalau saya buat lagu nih, saya nyanyi notasi ini, notasi itu baru saya pelan-pelan transfer, tapi nggak sempurna. Oh, berarti selalu ada jalannya ya? Selalu ada jalan. Yang penting dasarmu adalah membuat lagu itu. Tapi kalau kamu nggak bisa keluar notasi itu, kan nggak mungkin jadi. Betul. Benar nggak? Nggak mungkin jadi itu kan. Itu aja masalahnya sih. Nah, kalau suara Icun sendiri, Icun merasa Icun genrenya apa kalau nyanyi? Sebenarnya saya sampai hari ini saya memang suara kan agak serak gitu kan. Nah, lebih ke rock gitu. Dan saya kalau di Malaysia itu disebut ini Yaukun. Tian Wang kadang-kadang. Jadi
raja rock dari Indonesia untuk Mandarin ya. Nah, ini tuh sebenarnya kata-kata ini dikasih dari teman saya di Malaysia karena dia sering lihat saya nyanyi, dia bilang lu pakai ini deh. Ada saya merasa suara Icun lebih ke rock ya. Rock. Saya kadang-kadang dengar rock juga kadang-kadang saya bisa halus gitu. Tapi ya memang cenderung lebih tebal rock gitu. Lebih kayak gitu. Tapi Icun sendiri merasa enak, lebih nyaman di rock. Ya, nyaman di rock. Nah, tapi lagu-lagu cinta semua juga kan seraknya juga butuh kan. Asal bayarannya cukup bisa aja ya. Bisa, apalagi bayarannya mau banyak banget, mau jadikan rock, mau jadi apapun gue jadi semua. Goyang bisa juga bisa. Ya. Tenang aja, pokoknya bayaran full itu apapun jadi deh. Hujan pun nggak saya tembus. Nah, kembali ke dunia entertain. Entertain kan dinamis, berkembang terus. Nah, bro sendiri menanggapi ini seperti apa nih? Ya ikutin. Dunia sekarang semakin cepat. Pemikiranmu satu, orang udah 10 kali lebih cepat. Karena mereka punya tim. Kedua, dunia media sosial begitu cepat. Jadi kamu gimana pun mungkin tidurmu makin kurang. Setiap hari kamu mau tidur kamu harus lihat medsos. Lihat kejar orang udah sampai segini. Lu masih di sini. Ya kan? Yang saya tonton tuh jujur aja saya bukan terlalu terlalu mencintai yang luar gitu ya, tapi memang nggak bisa bro kita kejar mereka, kita harus lihatnya memang nonton luar. Saya nggak pernah lihat lokal jujur. Jadi kita nonton yang lokal, kita ambil nilainya, ambil inspirasinya. Agak kalau lokal saya nggak ngomong Indonesia ya, kalau Mandarin lokal itu saya nggak lihat, saya lebih lihat di luar. Luar itu yang kita maksudnya bro nonton tuh luar semua Mandarinnya ya, Taiwan, China itu semua. Karena mereka begitu cepat dan kita begitu kayak kura-kura gitu. Nah, kita mau buat lagu Imlek aja setelah saya jalan 7 tahun 8 tahun baru bisa boom. Mereka sudah kemana-mana. Karena mayoriti mereka kan main di alat musik ini kan. Nah, kalau penyanyi favorit Bro Icun ini siapa? Awal sih Andy Lau udah pasti lah. Ini kemarin kita. Helen Wang, Andy Lau ini. Iya. Andy Lau, emang nggak ada yang lain? Tapi sekarang aku lebih suka ke Ta Chuang aku lebih suka yang nyanyi Woman Puyang gitu. Karena saya terakhir itu dengar karakter suaranya mau sama sih. Sama ya? Hampir sama. Nyanyi lagu apa? Woman Puyang itu ya? Woman Puyang. Itu kan gitu. Oh ya, suaranya ya mau mirip-mirip lah. Dan memang lagi laku di China memang suara-suara serak gitu. Suara serak itu karena jarang ya. Karena serak itu memang seksi ya gitu ya. Seksi, dia punya sendiri. Jarang warna sendiri. Kan biasa begini saya lihat, ini yang saya lihat. Mungkin tidak semua ya. Iya. Ada teman yang kan cuma melihat kan. Ya, makanya belum merasakan. Saya mau klarifikasi ini benar nggak terjadi nggak sama bro juga. Iya. Maksudnya kalau ada teman-teman yang entertain penyanyi, kadang dia manggung ke sini, manggung ke sana, kan ada yang suka nih. Iya. Nah, kadang ada yang kecentol di situ. Nah, bro sendiri gimana? Kita cerita masa lalu, flashback. Memang kalau kehidupan di band itu kita ngomong tuh glamor gitu kan, terus flamboyan gitu kan, penuh dengan itu. Tergantung pinter-pinter bawa diri sih. Kalau bro pintar nggak bawa diri? Bawa pinter. Pinternya seperti apa? Pinter untuk menutupi semuanya. Enggak sih, tapi biasa sih banyak yang mau deketin tuh banyak banget. Ini nggak sombong ya? Kenyataan okay. Sampai bingung karena terlalu nyaman dibuai-buai, banyak fans lupa diri lah gitu kan. Karena ya mereka semua kan care. Mereka selalu berusaha untuk mendekati gitu kan. Ya nggak selalu ujung-ujungnya is about kita harus bersama dia, enggak sih. Kita tak membatasi diri aja secara profesional. Tapi saya selalu belajar, saya selalu bilang sama teman-teman ini mungkin buat penyanyi ya. Di atas panggung itu kita tuh bagai artis. Itu udah pasti. Kita harus seperti itu. Tapi kalau di bawah itu kamu seperti orang biasa. Itu yang harus diingat. Kadang mereka lupa artisnya sampai bawah tetap artis. Itu cilaka ya. Wow, pakai. Aku sih lebih suka dengan keadaan kalau aku di bawah itu bajuku apa adanya. Karena maksudnya di atas panggung ya kita kerja profesional. Panggung sandiwara. Setelah panggung sandiwara. Iya, panggung sandiwara itu. Bener kan? Lu mau sedih kayak apapun harus menghibur. Abis pulang tuh. Padahal sebelum manggung ribut sama istri. Iya, ribut. Di panggung tetap harus ribut profesional. Masalah bayaran kan. Iya. Kok terlalu mahal? Nggak apa-apa, yang penting lu bisa makan gitu kan. Ya itu kan semua panggung. Begitu turun ya lu tetap manusia biasa, bisa nangis, bisa apa-apa. Di panggung juga kalau kita ekspresi bisa nangis. Kalau kita udah masukin lagu, kita menjiwai lagu. Tapi aku selalu bilang harus membedakan. Saya belajar dari seorang aktor
terbaik Amerika ya, dia Keanu Reeves. Oke. Keanu Reeves selalu mengatakan saya akan seberantakan mungkin ketika Seberantakan saya mungkin. Dia punya brewok Ya, sampai orang nggak kenal dia. Ya. Tapi Ini tidak nyindir saya kan? enggak. Oke. Nanti besok dia kalau mau naik panggung dia cukur lepas. Akhirnya dia kalau setiap kali main film dia seganteng-gantengnya. Oke. Jadi aku selalu bilang gitu, kita boleh berantakan gitu, hidup kita boleh Tapi nomade, sudah gitu. waktunya kita kerja totalitas. Di situ saya selalu punya prinsip, maaf ya mungkin agak keras. Ya. Enggak lu berhasil, ya gue berhasil gitu aja. Oh, Cuma gimana? itu doang. Jadi boleh lebih kasar gak sih? Boleh? Kalau nggak lu mati, gue yang mati gitu. Maksudnya apa nih? Jadi show gue harus the best. Oh. Kalau gue nggak, pokoknya gue yang pecah, Ya. ya berarti lu yang pecah gitu doang. Itu selalu menjadi Jadi prinsip. nilai itu yang Saya pegang. setiap kali Mau panggungnya. ketemu siapapun aku selalu memegang prinsip itu. Totalitas itu ya. Total. Jadi saya mau jungkir balik itu udah urusannya nanti. Wah, setelah selesai capek udah. Nah, ini kan Tapi belum cerita tentang yang lebih dalam tadi ya. oh enggak lebih. Udah. Saya udah membelokkan. Kalau lebih dalam tuh maksudnya begini. Sudah berapa yang pernah WA atau Cun, kalau nggak diterima cinta, saya bunuh diri gitu pernah nggak? Enggak Ini di dalam pernah belum? begitu sih. Belum pernah. Belum pernah sampai yang se ekstrim itu sih. Cuma Yang dalamnya apa nih? enggak sih. skip. Nah, selama perjalanan ini di karir musik ini, ke depan nih impiannya apa, Bro? Ada goal yang belum tercapai atau sedang dilakukan? Impian terbesar saya tuh sebenarnya mungkin terlalu muluk-muluk ya. Tapi saya yakin percaya bahwa suatu saat dimulai dari, mungkin saya nggak tahu dimulai dari saya atau dimulai dari siapapun, Mandarin Indonesia itu dipandang orang. Tujuan saya itu. Jadi maksudnya tuh orang kalau dengar, ini Mandarinnya Indonesia loh. Dengan kelas yang nggak kalah sama mereka. Karena kan musik tuh universal. Siapapun bisa bermain. Tinggal ide dan kreatif. Nah, aku berharap dari bermulai saya waktu membuat lagu-lagu ini, itu sebenarnya saya memancing. Ini loh saya bukakan jalan. Ayo rame-rame kalian buat lagu Imlek. Silakan. Tapi tolong kadang-kadang seset ya saya nggak perlu. Kadang-kadang saya tuh lihat seset gitu ya. Lagu ciptaan Mandarin Indonesia di YouTube misalnya gitu. Yang saya temukan tuh ala kadarnya. Oke. Dengan ala kadarnya, saya pikir kalau ini selalu ada, kita juga tidak akan berkembang. Akhirnya ya level kita ada di situ. Level rata-rata saja. Nah, kita butuh produser kan, seperti saya untuk lagu ini bagus, saya ambil, saya kasih pemain yang Jadi bagus. tidak bisa dipungkiri kita butuh. Betul. Tapi kan jalan ini saya mencoba ini loh produksi kita harus segini minimalnya. Kalian jangan ya. dibawa ini lagi gitu, terlalu jauh. Nah, ini standarnya ini yang sebenarnya saya memberi teman-teman, ayo Memancing ya. banyak loh teman-teman Kalimantan Barat tuh yang soal video, audio itu banyak yang jago, pemain tuh banyak yang jago. Rata-rata saya ketemu fotografer terbaik saya juga orang Singkawang. Oke. Bayangin dia ada di Taiwan, begitu berkembang, akhirnya gabung sama manajemen kita. Orang Singkawang ternyata, orang Singkawang ya, fotonya bagus-bagus. Berarti talenta di Singkawang banyak ya? Banyak banget. Nggak tahu orangnya banyak ngerantau, atau memang mana tahu dia banyak ngerantau kan, jadi ketemunya di Jakarta. Tapi rata-rata kayak, ya YouTuber juga banyak kan orang-orang Kalimantan gitu, termasuk salah satunya. Enggak, ini bukan YouTuber. Ini cuma karena kurang kerjaan aja. Oh, kurang kerjaan ya? Iya. Berarti sama itu ya, open box ya? Jadi saya bilang gitu, jadi itu visi terjauh saya. Seandainya Jadi saya sudah ingin ada, membuat Mandarin Indonesia. Jadi saya selalu bilang kita penyanyi Mandarin Indonesia itu harus punya karya. Bukan kita menyanyikan lagu orang lain. Kan selama ini kita nyanyikan lagu orang lain. Nggak apa-apa, itu jalan menuju itu. Okay. Saya nggak pernah bilang orang buat album ini dia cover, dia salah. Enggak, itu jalan dia seperti itu. Tapi buktinya ujungnya harus kita membuat. Ujungnya mungkin pasti suatu saat dia berpikir, saya kayaknya butuh buat satu lagu deh sendiri. Kayak Wang Cia-cia, awalnya albumnya dia full cover. Nah, tadi dia sudah ada lagu ciptaan. Sekarang lagu yang terakhir saya kerjasama dengan dia yang dibeli Malaysia, itu juga sudah ada pencipta dari Malaysia yang buat dia. Kan lama-lama kan berarti kan kita punya lagu-lagu sendiri. Nah, itulah proses dan waktu ya. Akhirnya lagu-lagu kita beredar di sini
semua Indonesia, wah gila, emang darinya Indonesia orang menyanyikan semua. Sampai orang nggak tahu itu karya lokal apa karya luar gitu. Itu cita-cita saya sih. Makanya saya selalu buka jalan ini. Ya. Dengan ya kalau mau dibilang keuntungan saya tuh kadang-kadang juga saya bisa minus kadang-kadang. Karena tujuannya bukan itu. Lebih kepada kita ingin memajukan. Iya, kayak saya buat lagu Imlek itu meskipun dapat sponsor saya tetap ada minusnya. Karena kan pengeluaran itu nggak mungkin kan makan kita nggak ingin segala macam. Meskipun budget udah kita hitung ya, tetap bisa meleset. Loss juga ya. Tetap loss. Karena makin yang dibuat pengen makin bagus. Gitu sih. Oke. Nah kalau kita bicara di atas panggung nih, sebelum manggung biasa ada ritual apa enggak? Mungkin dulu nggak pernah minum bir, terakhir ini kok minum bir ya? Oh, biar lebih kenceng gitu ya? Enggak itu dirusakin sama anak-anak manajemen kali. Enggak sih. Aku terakhir ini karena aku sempat reguler karena masa pandemi, jadi saya reguler, saya masuk tiap hari kerja karena untuk kebutuhan kan. Akhirnya saya tuh terbiasa dengan apapun, jadi saya udah nggak peduli. Jadi mau manggung tuh udah nggak ada ritual-ritual gituan. Nggak ada lagi. Yang penting saya buka, waduh nominalnya bagus nih, kita hajar. Ini nominal bagus, ini kecil, kita hajar juga. Gitu. Nah, saya nggak penting saya dibayar berapa, saya penting itu adalah yaitu kalau kamu nggak mati saya mati gitu. Ya. Itu kasarannya. Karena kita punya prinsip, punya nilai dari Icun sendiri ya. Nah. Saya sebenarnya lebih senang dipanggil itu bukan artis. Saya lebih suka dipanggil seniman sebenarnya. Cuma artis itu kan seniman juga, maksudnya. Saya lebih kalau karena artisnya itu saya merasa aduh artis ya enggak juga sih ya. Sama. Ya kan? Tadi bro sebut saya YouTuber, saya juga enggak. Oh enggak enak. Jadi sebagai saya lebih suka disebut content creator. Oh, content creator. Benar kan? Benar. Karena begini bro, kalau YouTuber artinya kan kita fokus di YouTube. Nah, sedangkan kita kan pekerjaanmu ada pekerjaan lain. Ini content creator. Content creator. Oke, good. Ya. Jadi saya juga seniman Icun ini content creator. Cocok. Setuju. Salam dulu. Setuju. Mantap. Setuju ya? Mantap. Nah, bro, kalau di atas panggung nih hal yang paling menyenangkan apa? Dan sebaliknya yang tidak menyenangkan. Yang paling menyenangkan tuh ketika lihat penonton semua vibe. Dan saya suka banget. Kayaknya rata-rata jawaban penyanyi seperti itu ya. Kenapa seperti itu? Karena itu membuat kita. Ya saya selalu bilang di atas panggung. Penyanyi itu bukan masalah angpau. Berapa angpau? Tapi ujung-ujungnya juga cek angpau. Tapi adalah tepuk tangan, karena tepuk tangan ini adalah vitamin buat kami. Jadi kalau dia tepuk tangan, kalau ada angpau itu adalah bonus. Ya, apalagi 1M 2M gitu, itu bonus lagi. Biasanya kalau bisa tepuk tangan sama angpau juga angkanya. Jadi kalau dapat dua-duanya kan gitu. Tapi tepuk tangan itu paling penting buat kita. Kalau nyanyi begitu selesai, krik gitu pengen rasanya gue yang kasih angpau buat kalian. Yang tepuk tangan gitu loh. Tapi begitu kayak kita di dunia lain. Apa sih nih? Begitu bro gitu kan. Wah, itu udah bangga ya. Walaupun nyanyinya salah, tepuk tangan ya Bang. Ya, itu sudah bagian dari performance kita kan gitu. Artinya kita diapresiasi. Betul, dan saya suka sama anak-anak band gitu kan. Kalau main sama anak band tuh seru gitu. Dan anak band bisa ngerasain kok aura-auraku karena aku dari band kan. Mereka pasti jadi satu karena udah saya di 14 tahun sama band kan. Jadi udah tahu banget gerak-gerikku pasti ke mereka tuh hargainya tuh lebih tinggi harusnya biasanya. Iya. Nah, kalau yang nggak senang sih sampai hari ini sih belum sih ya. Saya belum pernah dapat hal-hal yang konyol selama saya. Mungkin lebih ke penyanyi wanita kali. Mungkin ya. Mungkin. Mungkin. Nah, kalau kamu kira-kira mau mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, mungkin boleh dandan sebagai wanita dulu. Coba ya. Iya. Boleh juga nih idenya. Biar ada pengalaman di situ. Bahaya sih. Bisa berbelok. Yang ada kamu semua ya. Berbelok. Nanti ini Cun kok jadi begini sih? Fotonya kok sama ini keluarnya kok gini gitu. Tapi sometimes saya pernah jadi badut keluar pakai jadi kayak pakai kribo gitu, terus pakai kacamata gede keluar ya bagian dari entertain. Saya juga pernah memadukan pyro di badan saya, jadi keluar api cus gitu. Banyak dulu saya lakukan di band. Jadi dulu entertain banget di band tuh. Jadi saya pencet gini, keluar apinya cus gitu semua. Wow, api gitu. Modalnya 4 biji 400.000 lah sekali cus gitu 400.000. Tapi kan secara entertain, wow, badannya keluar api gitu. Jadi dengan mencet itu bayarannya lebih banyak nggak?
kadang-kadang kita harus merelakan entertain kita. Ya kan kita udah dapatnya banyak, buang 400 sih. Oh gitu. Berarti cuan lah ya. Tetap cuan lah. Itu baru 1%-nya paling. Sombong ya, sombong juga ya. Tapi perlu sombong sih kadang-kadang. Kadang perlu. Perlu ya. Tapi karena memang ada bukti gitu. Ya betul. Manggung di luar negeri kemana aja? Malaysia, Singapura. Itu dalam event apa nih manggung? Event lebih banyak jadi juri, terus jadi bintang tamu diundang. Singapura juga jadi bintang tamu diundang. Thailand pernah juga. Itu sih baru sejauh itu. Oke. Nah selain open box tadi, kan itu lahir di masa pandemi. Nah berarti di masa pandemi itu dunia entertain pengaruh ke Icun apa aja? Hancur. Apanya hancur? Tahun pertama sih masih ketawa. Oke. Kan masih pundi-pundinya masih kuat. Tahun kedua udah mulai, wah ini udah nggak bener nih. Kalau tahun ketiga lagi mungkin saya mungkin ya sama-sama juga lah udah hancur-hancuran. Tapi tahun kedua tuh akhirnya aku pikir apa ya maka kita buat itu open box dan banyak ruginya juga sih sebenarnya. Kan tahu kan biaya produksi, kita nggak usah ngomong lah, pasti ada biaya produksi lah. Oh yang itu apa yang Imlek itu? Bukan open box. Open box tuh tiap episode kan ada biaya produksi. Gak mungkin kameramenmu dikasih makan Indomie terus. Oh iya. Mau sebut merek ya. Makan bakmi itu, nah kan harus ada biaya produksi. Makin lama kan biaya produksinya kita keluar juga berat, bukan makin membantu. Narasumber juga kadang-kadang susah kan dihubungi karena kita memang linknya kita kan Mandarin. Di sana tuh. Oh jadi open box itu lebih ke Mandarin? Sebenarnya tidak, karena kita adalah penyanyi Mandarin. Teman-teman yang kita mau sekitar undang kita di situ. Mandarin lagi gitu loh. Kita nggak mungkin bisa undang kayak teman-teman yang mungkin yang di luar out of kita punya circle kan gitu kan. Nggak bisa kadang kenal. Dikenali kadang mau dateng. Kan bingung kan ini podcast apaan sih gitu kan. Ya gitu. Ya udahlah kita anggap ini sebuah pelajaran. Habis itu ya akhirnya saya reguler itu adalah ya menurut saya sih, untuk saya penyanyi begini saya merasa reguler, saya berarti saya down untuk fight jadi kayak orang bekerja gitu kan. Ya udah saya reguler selama 6 bulan. Habis itu saya lihat ke depan ini kok sudah penuh kan. Ya udah saya tinggalin reguler. Nah, yang saya tinggalin ini saya mencoba untuk cari teman-teman yang mau hidup di sini sekarang. Nah, saya kasih di reguler. Dan ya ini sebuah ice ini yang tadi saya bilang gitu. Jadi semua itu berhubungan. Saya tinggalin ini karena saya merasa saya harus dimain di event. Nah sekarang reguler ini saya bentuk ice. Nah event band juga saya mulai bentukin. Jadi kalau ada artis-artis kayak Wang Cia ini kita akan diiringin oleh band gua gitu loh. Jadi bro sudah siap dengan event dan reguler ini kita udah siap. Jadi kita saya udah mulai konsepin segala istilahnya macam. Infrastrukturnya sudah ada. Betul. Jadi istilahnya kalau saya pun udah pensiun ini kan ada bukan penghasilannya, lebih ke anak-anak nih semua jalan. Tujuan saya tuh nggak banyak untungnya kok, banyak ruginya. Lebih membuka jalan ya, itu bisa jalan ya udah manajemen hidup. Saya cuma paling thank you ya aku gitu. Berarti Anda kaya nih, nggak penting kan duitnya. Justru yang nggak kaya ya. saya merasa saya seniman yang nggak kaya loh. Ada aja nanti. Karena mungkin itu bro, karena awalnya kita kan membuka jalan. Betul. Dan saya selalu bilang begini, kalau apa yang kita lakukan niatnya baik itu kebaikan selalu mengikutinya. Betul. Dan ya saya nggak tahu sampai hari ini ada aja terus job yang nggak pernah berhenti. Mungkin itu salah satunya karya saya. Jadi sekarang setelah kita lewati masa pandemi, ini dunia entertain sudah mulai gimana nih? Kalau untuk saya ya, saya nggak tahu yang lain. Saya nggak gitu kemana. Saya sangat hidup, sangat terbantu, sangat padat. Sampai manajemen teman-teman juga kerja keras semua. Jadi saya hari ini bisa ada di Surabaya, lusanya saya lihat pesawat di angkasa, sore saya sudah ada di Jakarta, besok di angkasa saya sudah ada di Singkawang, ini besok saya harus pulang, lusa saya sudah ada di Jogja. Jadi udah padat banget. Nah dengan segala kesibukan itu, padat seperti itu, bagaimana bro menjaga stamina bro? Stamina, pijit lah. Yang ada plus atau enggak? Yang
Ya enggak lah. Oh enggak, Di sini kan, ya enggak lah. Ya. Enggak boleh ada plus. Nggak ada plus. Maksudnya mijitnya begini. Oh, plus ya. Nah, Oh, ya. Kan ini terapinya plus, Plus ya. begini. Jarang sih saya ketemu terapi Ada. gini. Ada ya. Wow. Ya nanti ya. Serius? Nanti ya. Ini jurusnya plus begini Masa maksudnya. sih? Iya. Wah, mantap tuh ya. Boleh tuh yang plus ya. Biasa ke sauna-sauna gitulah. Sauna. Jadi maksudnya tips khusus vitamin, olahraga. Saya lebih ke vitamin. Oh, olahraga saya udah nggak perlu karena saya di atas panggung sudah Oh olahraga. ya, sudah berantakan. Sudah. Udah kalau saya sering dapat kalau saya pakai jam smartwatch itu ya. Sudah berapa kalori 7.000 apa gitu setiap kaki udah penuh. Udah penuh banget. Sudah penuh. Kalau soal olahraga ya di atas panggung itu. Oke. Ya, terima kasih, Bro. Oke. Sudah berbagi di Ayo Bongkar. Terakhir, Mantap. kalau saya sebut kota Singkawang, apa yang ada di pikiran Bro Icun? Makanan sih. Makanan. Saya suka dari tadi saya kemikiran nasi campur terus ya. Nasi campur yang tadi kita makan tuh apa ya? Enak tuh tadi barusan. Enak ya? Oke, berarti kalau di ingatan Bro, di Singkawang tuh kuliner ya? Kuliner sih. Kuliner. Ya. Mie, nasi campur. Oke, semoga nanti ke depan bisa kunjung ke Singkawang lagi. Ya. Saya doakan untuk ice-nya. Oh, thank you banget. Ini baru lahir sih ini. Baru seperti telur. Ya, semoga masih kerami dulu nih. Semoga tetap semangat dan tetap sehat. Itu harus. Ya. Terima kasih, Bro. Thank you. Ko Atung, thank you. Thank you. Oke.